Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Heriani, STMAK. Kali ini saya akan menjelaskan terkait materi akun dan kode akun. Akun atau pengertian akun. Akun adalah daftar atau tempat yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan tiap-tiap transaksi yang mengakibatkan perubahan-perubahan pada harta, utang, modal, dan biaya atau beban ya, akun. Lalu penggolongan akun tadi sudah sempat disinggung, akun itu ada harta, utang, atau dalam sini bisa diartikan juga kewajiban, lalu modal, pendapatan, dan beban. Nah, ini pengelompokan 5 besar akun. Tapi namun nanti di sini akan dirincikan, saya akan merincikan kembali terkait bagian penggolongan akun tersebut. Yang pertama kita masuk ke bagian harta. Harta adalah semua hak milik atau kekayaan perusahaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang. Lalu pada umumnya harta dibagi menjadi 5 golongan. Nah, harta ini artinya mungkin sudah tahu ya, harta yaitu kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, semua yang dimiliki semua perusahaan tersebut yang dia miliki sendiri yaitu dapat dikatakan harta. Nah, harta ini juga dalam bentuk apa aja? Harta ini tidak hanya dalam bentuk yang kita tahu secara umum tuh uang, tidak. Tapi harta ini terbagi dari harta lancar, investasi jangka panjang, harta tetap, harta tidak berwujud, dan harta lain-lain. Oke, kita pertama harta lancar, yaitu uang tunai dan harta lain yang diharapkan dapat dicairkan menjadi uang tunai dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun melalui operasi normal perusahaan. Nah, harta lancar ini diartikan tadi semua harta yang dapat dicairkan atau diuangkan sehingga karena untuk transaksi yang paling umum ya, apalagi di Indonesia ataupun di dunia ya, semua pembayaran itu menggunakan uang karena uang ini alat transaksi yang paling gampang karena semua diterima di mana saja. Nah, karena kalau kita melakukan transaksi membayar menggunakan motor atau seperti mobil ya nggak mungkin ya, karena semuanya sudah ada aturan alat pembayaran itu sudah disahkan namanya uang atau dalam bentuk uang. Nah, tadi kembali lagi ke harta lancar, yaitu uang tunai dan harta lainnya yang dapat dicairkan menjadi uang tunai dalam jangka waktu 1 tahun. Seperti apa harta lancar itu? Yang pertama itu kas, sudah pasti kas. Kas itu artinya uang ya. Semua uang tunai dan surat yang berharga yang berfungsi sebagai uang tunai. Yaitu uang bisa juga seperti cek. Cek itu bisa dijadikan alat pembayaran karena bisa langsung diuangkan. Lalu ada piutang. Piutang ini yaitu tagihan kepada pihak lain tanpa perjanjian tertulis yang pemesannya terjadi dalam jangka pendek atau di bawah 1 tahun. Piutang ini artinya kita memberikan piutang ke seseorang, maka kita punya hak menagih uang tersebut ke seseorang tersebut yang berhutang ke kita. Nah, biasanya piutang ini juga kita berikan dalam jangka waktu pendek ya, tidak lebih dari 1 tahun, bahkan mungkin 1 bulan pun udah cukup sih. Nah, dan kita pun juga memberi piutang itu juga dasarnya tentu sama pihak-pihak yang kita kenal. Maka kita dapat memberikan piutang. Lalu seperti ada perlengkapan. Perlengkapan di sini artinya itu barang habis pakai yang digunakan untuk kegiatan perusahaan dalam jangka waktu di bawah 1 tahun. Nah, perlengkapan ini dianggap harta lancar. Memang dia tidak diuangkan, tapi dia digunakan tidak langsung habis pakai atau dapat digunakan hanya dalam 1 tahun, tidak lebih, atau 1 periode akuntansi. Contoh perlengkapan di sini misalnya pena, buku, kita pakai setahun itu udah selesai, nggak bisa kita pakai lagi untuk tahun berikutnya karena istilahnya barang tersebut barang habis pakai. Makanya dia masuk dalam kategori harta lancar karena umurnya tidak sampai 1 tahun.
Lalu ada beban dibayar di muka, yaitu beban yang telah dikeluarkan tetapi belum menerima manfaatnya atau menjadi kewajiban. Yaitu sewa dibayar di muka, bunga dibayar di muka. Sewa dibayar di muka ini mungkin untuk memudahkan, artinya itu seperti kita melakukan kos atau kita mengontrak sebuah bangunan, di mana biasa kita bayar bangunan tersebut 1 tahun, sedangkan mungkin kita belum menggunakan bangunan tersebut setahun. Misalnya kita sewa di bulan Januari, berarti akan habis sampai Desember. Nah, kita tentu pada saat sewa kita langsung bayar full setahun dari Januari. Misalnya 1 tahun itu 10 juta, ya udah kita langsung bayar 10 juta. Padahal belum kita gunakan, mungkin hanya baru beberapa hari. Nah, tapi itu termasuk harta lancar karena sewa di jalan muka ini juga biasanya tidak lama, cukup tidak lebih dari setahun, dan itu menjadi hak kita seperti itu. Lalu ada pendapatan yang diterima di muka, yaitu pendapatan atas pekerjaan yang telah diselesaikan tetapi belum menerima pembayaran. Ini misalnya kita dapat pendapatan lalu namun kita belum menerima pembayaran, berarti kayak seperti piutang tadi, kita berhak menagih seperti itu. Lalu ada persediaan, yaitu barang siap untuk dijual. Nah, persediaan ini juga mudah diuangkan ya, karena bisa langsung kita jual dan kita peroleh uang atau uang cash. Nah, makanya masuk ke harta lancar. Lalu ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang yaitu investasi yang dimaksudkan untuk menguasai perusahaan lain atau memperoleh penghasilan tetap. Termasuk di dalamnya antara lain penanaman modal dalam bentuk saham, penanaman modal dalam obligasi. Ya, seperti saham ya, kita melakukan investasi ke perusahaan dengan niat kita ingin memperoleh keuntungan. Nah, tentu kita menanamkan investasi ke perusahaan tersebut, kita punya hak di perusahaan tersebut walaupun sesuai dengan saham yang kita tanamkan, sesuai dengan jumlah yang kita berikan ke sana, ke perusahaan tersebut. Berarti itu sudah hak kita, berarti kita punya harta di perusahaan tersebut, walaupun ya mungkin tidak 100%, mungkin hanya sebagian dari sejumlah uang yang kita investasikan. Lalu ada harta tetap yang ketiga, adalah harta berwujud yang dipergunakan dalam operasi perusahaan yang mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun atau bukan merupakan barang dagang yang akan dijual. Nah, harta tetap ini artinya tadi sudah saya sempat bacakan, yaitu harta yang berwujud, ya ada bentuknya, bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Tadi ingat kalau harta lancar ini tidak sampai 1 tahun. Nah, kebalikan dari kalau harta tetap ini lebih 1 tahun, dia berwujud, lalu dia bukan barang yang untuk diperjualbelikan. Jadi bukan ini ya, bukan persediaan ya. Dia itu seperti barang atau benda yang kita miliki, kita gunakan untuk operasional perusahaan. Contohnya seperti apa? Nah, harta tetap ini misalnya kendaraan. Kita gunakan kendaraan untuk operasional perusahaan, lalu kita punya bangunan yang kita pakai lalu kita punya tanah. Nah, itu harta kita, milik kita, dan dia tidak habis pakai karena dia bisa kita gunakan bertahun-tahun. Jadi itu masuklah ke bentuk harta tetap. Oke, lalu ada harta tidak berwujud, yaitu harta yang berupa hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan. Hartanya seperti hak paten. Nah, adalah hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Paten. Nah, ingat aja harta tidak berwujud berarti kita punya hak, tapi barang tersebut tidak berwujud seperti itu. Lalu ada hak cipta, misalnya kita pencipta lagu ya, menciptakan lagu. Nah, tentu pada saat orang menggunakan lagu kita, mereka harus bayar royalti ke kita. Lalu ada hak merek, dan goodwill, dan ya seperti itu, dan bentuk harta tidak berwujud. Lalu yang terakhir itu harta lain-lain, yaitu harta yang tidak dapat dikelompokkan pada kriteria keempat di atas. Misalnya mesin yang tak terpakai, tanah yang tidak dijadikan tempat usaha. Misalnya kalau yang harta tetap tadi kan kita punya harta atau dalam bentuk benda kita gunakan untuk operasional perusahaan.
dalam bisnis lah, kita gunakan di bisnis kita. Nah, namun ternyata kita juga punya, misalnya kita punya mesin nih, tapi mesin itu kita tidak gunakan untuk operasional perusahaan, hanya dalam bentuk ya udah kita punya mesin, bendanya. Nah, dia tidak menghasilkan, tapi dia punya nilai punya nilai atau punya harga untuk mesin tersebut. Ya udah, jadi dia masuk ke kategori harta lain-lain. Oke, kita masuk ke bagian kedua, yaitu utang. Utang atau kewajiban. Yaitu suatu kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Utang terbagi menjadi dua, utang usaha dan utang lancar. Nah, ingat ya, utang. Kalau tadi kita punya hak atau punya kekayaan, sekarang kita punya kewajiban yang harus kita bayar kepada pihak lain. Mungkin semua udah familiar lah ya istilahnya utang. Utang berarti kita punya kewajiban yang harus kita bayar. Nah, lalu utang ini ternyata dibagi dua kelompok atau dua pembagian, yaitu pertama utang lancar. Utang lancar itu yaitu suatu kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, contohnya ini ada utang usaha. Kita punya utang usaha yaitu utang jangka pendek. Lalu beban yang harus dibayar. Beban dibayar ini seperti kita pakai listrik, tapi kita bayar di akhir bulan. Nah, kita harus bayar listrik itu. Kalau enggak ya nanti diputus ya kan. Lalu ada misalnya wesel bayar gitu, seperti utang jangka pendek dengan disertai pinjaman, kita punya pinjaman wesel bayar, harus kita bayar lunasi dengan sesuai perjanjian yang kita buat gitu, seperti itu. Jadi hampir sama tadi dengan harta lancar, yaitu yang kurang dari 1 tahun itu masuk kata pembagian menjadi utang lancar sama dengan harta lancar. Lalu yang kedua itu utang jangka panjang. Utang jangka panjang yaitu kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu yang relatif lama atau lebih dari 1 tahun. Jika sebagian atau seluruh utang tersebut telah jatuh tempo, maka bagian yang telah jatuh tempo tersebut menjadi utang jangka pendek. Nah, utang jangka panjang ini seperti apa? Kita bisa mungkin seperti pinjaman kita di bank. Kadang kita melakukan pinjaman bisa sampai 10 tahun ya kan. Nah, itu masuklah ke utang jangka panjang karena pelunasannya lebih dari 1 tahun. Lalu yang berikutnya ini kelompok oknum modal. Modal yaitu kekayaan pemilik perusahaan atau hak milik atas harta perusahaan. Nah, modal nih kita sebelum punya usaha tentu kita harus punya modal untuk jalanin perusahaan tersebut. Modal itu bisa tidak hanya uang tunai ya kita masukkan sebagai modal, bisa seperti jadi benda seperti kendaraan, rumah, itu modal kita harus dinilai itu sebagai modal. Jadi itu jadi modalnya adalah kekayaan pemilik perusahaan atau hak milik atas harta perusahaan. Jadi yang menanamkan modal itu si pemilik perusahaan, ya udah dia punya hak atas harta yang dia tanamkan atau dia jadikan modal di perusahaan. Dan modal ini sebenarnya nanti ada pembagian privat ya atau pengambilan pribadi si pemilik modal. Misalnya tiba-tiba si pemilik modal atau pemilik usaha butuh dana dan dia ingin mengambil uang pribadinya sebagai yang mereka ditanamkannya di perusahaan, boleh. Nanti berarti terjadi pengurangan modal, tapi istilahnya pengambilan pribadi itu namanya private gitu ya. Oke, yang selanjutnya ini akun atau perkiraan pendapatan. Pendapatan yaitu penambahan dalam modal perusahaan yang berasal dari kegiatan usaha. Pendapatan dapat dibedakan menjadi operasional, non-operasional pendapatan. Nah, juga mungkin udah nggak asing lagi lah kata-kata pendapatan, yaitu istilahnya yang kita peroleh dari bisnis yang kita jalankan atau dari usaha yang kita dapatkan. Misalnya kita juga melakukan jual beli. Nah, pas saat kita jual, kita terima uang, nah kita itu berarti sudah mendapat pendapatan. Lalu pendapatan ini ternyata dibagi dua, ada operasional dan non operasional. Operasional itu yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha pokok. Maksudnya pendapatan yang benar-benar sesuai dengan usaha yang kita jalankan. Misalnya kita melakukan usaha jual beli. Nah, usaha yang kita jual pada saat kita melakukan penjualan,
kita mendapat pembayaran. Nah, itulah pendapatan operasional karena usaha utama kita yaitu jual beli gitu seperti itu. Lalu pendapatan non operasional yaitu pendapatan yang diperoleh di luar dari usaha pokok atau usaha pertama. Misalnya pendapatan bunga, pendapatan komisi, lalu laba penjualan, aktiva, dan lain-lain. Nah, kalau pendapatan non operasional ini kita dapat pendapatan tapi di luar dari usaha pokok kita. Contohnya pendapatan bunga, misalnya kita nabung di bank, kita punya kita masukin tabungan kita ke bank. Nah, kita akan dapat bunga ya kalau nominal yang kita tabung itu lumayan besar. Nah, kita dapat pendapatan bunga tiap bulannya, itu memang pendapatan, tapi masuk ke kategori non operasional karena di luar usaha pokok kita. Karena tadi kita sempat kita usaha pokok kita yaitu jual beli gitu. Lalu yang terakhir itu perkiraan atau akun beban, yaitu pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil. Lalu ternyata beban juga dibedakan menjadi dua, operasional dan non operasional. Beban ini kebalikan dari si pendapatan. Pendapatan kita terima duit atas usaha atau bisnis kita. Nah, si beban ini karena bisnis kita harus mengeluarkan uang atau membayar biaya. Nah, kalau operasional yaitu beban dia keluarkan untuk mendapatkan hasil dari usaha pokok. Sama ya. Yaitu biaya yang kita keluarkan sesuai dari usaha pokok atau usaha utama kita. Misalnya kita di usaha jual beli, untuk kita butuh listrik untuk hidupin pada saat ya kita pakai di toko. Nah, itu masuk ke kategori beban operasional, kita bayar listrik. Lalu beban di luar operasional, beban yang dikeluarkan yang tidak ada hubungan dengan usaha pokok. Misalnya beban bunga. Oke, tadi kita dapat pendapatan bunga jika kita nabung nominal yang besar, berarti tertutupilah beban bunga. Namun kalau kita misalnya punya tabungan di bank tapi nominalnya kecil, sedangkan kita harus bayar tiap bulan bunga yang kita atas tabungan kita, maka ini tabungan kita kan terpotong tuh. Nah, namun dipotong itu ya udah mengurangi uang kita, yaitu menjadi beban kita. Tapi beban itu di luar operasional perusahaan atau di usaha utama kita. Nah ini sebagai contoh-contoh nama-nama perkiraan saya jabarkan seperti harta, lalu ada pembagian aktiva lancar. Nah, ada kas di tangan, kas di bank, dan banyak ya untuk harta lancar. Lalu ini ada aktiva tetap atau harta tetap, seperti peralatan, gedung, tanah, mesin. Lalu ada aktiva tak berwujud, hak paten, hak cipta, merek dagang, goodwill. Lalu masuk kita ke pembagian perkiraan kedua, hutang. Ada hutang lancar, hutang dagang, bank, sewa diterima di muka, lalu ada hutang jangka panjang, ada hipotek, obligasi, lalu ada modal. Nah, tadi ini modal itu lalu ada prive atau pengambilan pribadi, laba ditahan, ikhtisar laba rugi. Lalu yang keempat kita masuk ke pendapatan. Pendapatan itu ada pendapatan jasa, penjualan, return penjualan, pengurangan harga, potongan penjualan. Nah, dan yang terakhir ini ada beban. Beban-beban ini banyak, biaya gaji, biaya iklan, biaya pelengkapan, biaya angkut, biaya sewa, dan banyak lainnya. Nah, ini bentuk-bentuk perkiraan-perkiraan yang secara umum digunakan di dalam pencatatan akuntansi. Lalu ada pendapatan, tadi seperti pendapatan bunga, pendapatan sewa, ini yang non-operasional ya. Tadi juga beban non-operasional, ada beban bunga, beban administrasi bank. Yaitu terkait, kita udah masuk terkait pengertian akun dan penggolongan akun. Nah, bagaimana pembuatan kode akun? Nah, ternyata kita udah tahu akun ini ternyata harus dibuat kode. Nah, untuk kode itu untuk apa? Yaitu untuk mempermudah pencatatan akun. Akun umumnya disusun sedemikian rupa dan diberi kode agar lebih mudah mencarinya dan mendapatkan kembali pada kelompok masing-masing. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemberian kode akun. Kode akun dibuat secara sederhana dan mudah untuk diingat. Kode akun dalam penggunanya harus konsisten, tidak boleh berubah-ubah ya. Ya kalau nomor satu ya nomor satu gitu. Misalnya untuk kas itu 111 ya 11 sampai seterusnya, nggak boleh berubah lagi.
Lalu jika ada penambahan akun baru, usahakan jangan sampai mengubah kode yang sudah ada ya. Karena misalnya kita udah punya perkiraan nih, perkiraan yang kita sudah gunakan. Nah, tiba-tiba mungkin terjadi transaksi, ada akun perkiraan yang muncul. Nah, tentu kita harus buat nomor akun. Ya udah, kita cukup melanjutkannya saja. Jangan kita merubah kode-kode akun yang sebelumnya seperti itu untuk memudahkan. Nah, lalu ini beberapa macam kode akun atau jenis kode akun. Ada 4, kode numeral, desimal, mnemonik, kombinasi huruf, dan angka. Kita masuk ke contoh kode numeral. Ada cara pemberian kode akun dengan menggunakan nomor. Nomor misalnya ada kas, kita kasih nomor 100, lalu ada bank, kita kasih nomor 101, piutang usaha 102. Sebenarnya ingat aja ya, tadi ada 5 akun atau 5 pecahan, yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Biasanya untuk harta itu selalu di depan diberi kode awalnya 1, lalu utang 2, modal 3, pendapatan 4, dan modal 5. Jadi seperti ini nih, di tabel nih, bagian kas, bank, piutang usaha, beserta gitu, lalu tanah, gedung itu masuk pengelompokan harta. Jadi makanya diberi angka, dikasih nomor 1 di depannya. Lalu seperti utang usaha, biasa bayar karena dia masuk penggolongan utang, dikasih kodenya untuk angka pertamanya 2. Jadi dari kita melihat kode akun, misalnya yang kepala 3, oh ini pembagian kelompok modal. Misalnya 4, oh ini untuk perkiraan-perkiraan pendapatan. Misalnya 5, oh ini perkiraan-perkiraan untuk beban-beban, seperti itu. Dari numeral, jadi kode akun yang menggunakan nomor. Lalu ada kode desimal. Pada cara ini akun diklasifikasikan menjadi sekelompok atau rubrik. Tiap rubrik menjadi golongan. Dan tiap golongan dibagi menjadi jenis akun. Setiap rubrik, golongan, dan jenis akun diberi nomor kode mulai 0 sampai 9. Nah, kalau di sini tadi kita membagi, kalau yang sebelumnya kita menggunakan 1 untuk harta, 2 untuk modal, 2 untuk utang, 3 untuk modal, dan seterusnya. Nah, kalau di sini ternyata dibagi berdasarkan pengelompokan harta lancar 0, akun harta tetap 1, akun utang lancar 2. Jadi itu pengelompokan itu langsung dikasih nomor gitu. Jadi semakin banyak penggabungan. Sebenarnya kalau yang ini lebih susah ya. Kalau kita harus ingat, kita harus ingat, oh pembagian harta itu ada berapa pengelompokannya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, oh berarti nomor 1 sampai 5 ini untuk harta, oh berarti nanti di nomor 6 ini udah mulai utang, oh nomor 6, nomor 7, nah oh ini untuk beban. Jadi sebenarnya agak susah ya, karena karena kita udah mindset kita biasanya tuh kita ingat tuh nomor 1 tuh ya harta, 2 itu ya utang gitu, seperti itu. Dan yang lazim digunakan ya memang seperti kode sebelumnya, yaitu numeral ya, yaitu berdasarkan nomor 1 untuk harta, 2 untuk utang, 3 untuk modal, 4 untuk pendapatan, 5 untuk beban, seperti itu. Tapi kita cukup tahu ternyata pembagian kode akun itu ada beberapa macam. Lalu kode kombinasi huruf dan angka. Pada cara ini dilakukan dengan mengkombinasi, mohon maaf, yang masuk ke yang ketiga dulu, kode mnemonik. Pada cara ini pemberian kode dilakukan dengan menggunakan huruf kode. Jadi tidak menggunakan kata, cukup huruf. Untuk harta dikasih kode H, harta lancar HL, harta tetap HT, utang lancar U, utang lancar UL, modal M. Ini untuk baru pembagian kelompoknya aja ya. Kalau harta lancar seperti kalau kas, harta lancar kas, harta lancar HLK, seperti itu mungkin. Nanti untuk perlengkapan HLP, jadi agak susah ya kan. Jadi mungkin memang ini tapi jenisnya kita, yang penting kita udah tahu jenis pembagian kode akun atau pembuatan kode akun. Lalu yang terakhir ini ada, mohon maaf.
kode kombinasi huruf dan angka. Pada cara ini dilakukan dengan mengkombinasikan huruf dan angka untuk membentuk kode yang diinginkan. Seperti masih sama yang tadi yang ketiga, harta itu kasih kode H, cuman ditambah lagi dengan angka. Terlancar HL, kas HL01, misalnya karena kas itu perkiraan yang ada di urutan pertama di harta lancar, lalu ada piutang HL02. Lalu harta tetap HT, berarti nanti harta tetap misalnya ada peralatan HT01, misalnya kendaraan HT02, seperti itu. Nah, dari keempat jenis pembuatan kode sudah tadi saya sempat sampaikan, yang lazim digunakan di mana-mana itu menggunakan kode angka, yaitu yang di poin nomor 1, yaitu kode numeral, karena sudah mempermudah juga kita dalam pembuatan kode, mempermudah kita membaca kode, mengingat kode. Jadi ingat aja kalau perkiraan itu ada 5, berarti kalau yang dimulai dari angka 1 pasti dia pengompokan harta. Jika yang dimulai dari kelompok angka 2 berarti dia pengompokan kewajiban atau utang, seperti itu, dan seterusnya. Oke, baik. Terima kasih. Untuk materi ini cukup sampai di sini ya, dari pengertian akun, penggolongan akun, dan penomoran akun. Saya harap semoga cukup memberi penjelasan dan dapat dipahami terkait penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.